Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rayati Masaputra dengan NIM 220512140050 dari Prodi Sistem Informasi B angkatan 2022. Sini saya akan mempresentasikan tugas jenis-jenis memori. Pertama, di sini ada beberapa konten yang akan saya bagikan. Yang pertama yaitu pengertian memori, yang kedua fungsi memori, yang ketiga yaitu materi inti, jenis-jenis memori, dan yang keempat klasifikasi memori. Pengertian. Memori komputer adalah salah satu komponen penting pada sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU atau Central Processing Unit untuk menjalankan program dan aplikasi pada komputer. Memori komputer memiliki kapasitas yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan tipe memori yang digunakan pada sistem komputer. Setiap program dan aplikasi yang dijalankan pada komputer membutuhkan sejumlah memori untuk bekerja secara efektif dan efisien. Jika memori komputer tidak cukup untuk menjalankan program dan aplikasi, maka kinerja komputer akan menurun dan bahkan dapat mengakibatkan sistem komputer menjadi tidak responsif atau crash. Kemudian fungsi memori. Fungsi utama: menyimpan data dan instruksi. Memori komputer digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU atau unit pemrosesan pusat. Data dan instruksi disimpan dalam memori sehingga dapat diakses dengan cepat oleh CPU saat dibutuhkan. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja sistem. Memori yang cukup besar dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan karena memungkinkan program untuk berjalan dengan lebih efisien. Dengan adanya memori yang cukup besar, CPU dapat mengakses data dan instruksi dengan lebih cepat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menunggu data yang dibutuhkan. Kemudian, meningkatkan kapasitas penyimpanan. Memori komputer memungkinkan sistem untuk menyimpan data dan instruksi dalam jumlah yang lebih besar daripada hanya mengandalkan CPU. Dengan adanya memori yang cukup besar, program dapat memuat dan menyimpan data lebih banyak, yang dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan sistem. Selain fungsi utama, memori juga memiliki fungsi lain seperti meningkatkan kinerja grafis. Memori komputer juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja grafis pada komputer, seperti pada kartu grafis atau GPU. Kartu grafis biasanya dilengkapi dengan memori video yang berfungsi untuk menyimpan data grafis dan tekstur yang digunakan saat rendering. Kemudian meningkatkan kinerja game. Memori komputer juga dapat mempengaruhi kinerja game. Game yang memerlukan pemrosesan grafis yang tinggi dapat membutuhkan memori video yang cukup besar. Selain itu, game juga dapat memanfaatkan RAM untuk menyimpan data game secara sementara, seperti skor atau level yang sudah dicapai. Kemudian menyimpan konfigurasi BIOS. Memori juga dapat digunakan untuk menyimpan konfigurasi BIOS. Konfigurasi BIOS berisi informasi tentang hardware yang terpasang pada komputer, seperti pada hard drive atau kartu grafis, dan dapat diakses oleh sistem operasi. Kemudian jenis-jenis memori. Pertama adalah RAM. Memori RAM. RAM adalah jenis memori yang dapat diakses secara acak oleh CPU dan digunakan untuk menyimpan data sementara selama komputer digunakan. Jenis memori RAM merupakan jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara ketika komputer sedang digunakan. Memori RAM dapat diakses dengan cepat oleh CPU dan mengizinkan penggunaan aplikasi dan pemrograman dengan lebih lancar. Yang kedua adalah ROM. ROM adalah jenis memori yang tidak dapat diubah oleh CPU dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh sistem komputer saat booting. ROM merupakan jenis memori yang menyimpan informasi permanen yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Memori ROM biasanya digunakan untuk menyimpan program atau sistem operasi yang digunakan oleh perangkat lain.
Kemudian terdapat jenis-jenis RAM. Yang pertama yaitu SRAM atau static RAM. Static RAM adalah tipe RAM yang kecepatan aksesnya sangat cepat dan cocok digunakan untuk memori cache. Kelemahan SRAM adalah ukuran yang besar dan biaya produksi yang mahal. Yang kedua, DRAM atau dynamic RAM. DRAM adalah tipe RAM yang paling umum digunakan. Kecepatan aksesnya lebih lambat dari SRAM, tetapi ukurannya lebih kecil dan lebih murah. DRAM harus diperbarui secara teratur untuk menjaga data agar tidak hilang. Yang ketiga yaitu SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. SDRAM adalah tipe RAM yang menggunakan clock untuk sinkronisasi transfer data. Kecepatan aksesnya lebih cepat dari DRAM dan cocok untuk digunakan pada sistem yang memerlukan kecepatan tinggi. Kemudian yang keempat yaitu DPR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, yaitu jenis RAM yang lebih cepat dan efisien dari SDRAM karena dapat mentransfer data pada kedua tepi clock. DPR SDRAM memiliki beberapa jenis yaitu DPR1, DPR2, DPR3, dan DPR4. Kemudian yang kelima yaitu RDRAM atau Rambus Dynamic RAM. RDRAM adalah jenis RAM yang diciptakan oleh Rambus INC. Kecepatan aksesnya sangat cepat tetapi harganya lebih mahal dibandingkan DRAM. Kemudian MRAM atau Magnetoresistive RAM. MRAM adalah jenis RAM yang menggunakan prinsip magnetoresistive untuk menyimpan data. Kelebihannya adalah tidak memerlukan daya untuk menjaga data, tetapi kecepatan aksesnya masih lebih lambat dari DRAM. Kemudian yang terakhir yaitu PRAM atau Fast Change RAM. PRAM adalah jenis RAM yang menggunakan material fast change untuk menyimpan data. Kelebihannya adalah kecepatan aksesnya lebih cepat dari MRAM dan memerlukan daya lebih rendah daripada DRAM. Kemudian ada jenis-jenis ROM. Yang pertama yaitu PROM atau Programmable ROM. PROM adalah jenis ROM yang dapat diprogram dengan data tertentu setelah diproduksi. Setelah diprogram, data tidak dapat diubah lagi. Yang kedua ada EEPROM atau Erasable Programmable ROM. EEPROM adalah jenis ROM yang dapat diprogram ulang setelah dihapus dengan menggunakan sinar ultraviolet. EEPROM biasanya digunakan untuk mengembangkan prototipe karena memungkinkan penghapusan dan penulisan ulang. Yang ketiga ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM. EEPROM adalah jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang dengan menggunakan sinyal listrik. EEPROM lebih lambat daripada EEPROM, tetapi memungkinkan penghapusan dan penulisan ulang tanpa harus mengeluarkan chip dari papan sirkuit. Yang keempat ada flash memory. Flash memory adalah jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang seperti EEPROM, tetapi lebih cepat dan lebih tahan lama. Flash memory biasanya digunakan dalam kartu memori, USB drive, dan perangkat penyimpanan lainnya. Yang kelima ada mask ROM. Mask ROM adalah jenis ROM yang dihasilkan selama proses fabrikasi dan tidak dapat diubah setelahnya. Mask ROM digunakan untuk menyimpan program atau data yang tidak akan berubah selama hidup chip tersebut. Yang keenam ada FEPROM atau Flash Erasable Programmable ROM. FEPROM adalah jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang seperti flash memory, tetapi membutuhkan tegangan yang lebih tinggi untuk dihapus daripada flash memory. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada OTP-ROM atau One Time Programmable ROM. OTP-ROM adalah jenis ROM yang hanya dapat diprogram satu kali. Setelah data ditulis, data tersebut tidak dapat diubah lagi. OTP-ROM biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan tingkat tinggi. Kemudian fungsi utama RAM. Fungsi utama RAM adalah untuk memberikan akses cepat kepada CPU untuk membaca dan menulis data yang dibutuhkan selama proses komputasi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data dan instruksi yang dapat diakses secara cepat oleh CPU, sehingga meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan. Fungsi utama ROM. ROM memiliki beberapa fungsi utama seperti booting, menyimpan firmware, menyimpan BIOS, mengamankan data, dan menyimpan data referensi.
Yang pertama booting. Booting digunakan untuk memuat program pada awal atau bootloader pada saat komputer atau perangkat dihidupkan. Bootloader ini membantu sistem operasi untuk memuat dan memulai proses booting. Yang kedua yaitu menyimpan firmware. ROM sering digunakan untuk menyimpan firmware, yaitu program yang terletak pada perangkat keras dan berfungsi mengontrol operasi perangkat keras. Yang ketiga yaitu menyimpan BIOS. RAM juga digunakan untuk menyimpan BIOS atau Basic Input atau Output System yang mengontrol perangkat keras utama pada motherboard seperti keyboard, mouse, dan hard disk drive. Yang keempat, mengamankan data. ROM juga digunakan untuk menyimpan data yang harus dilindungi, seperti kunci enkripsi atau data kunci publik pada sistem kriptografi. Yang terakhir yaitu menyimpan data referensi. Menyimpan data referensi, ROM dapat menyimpan data referensi yang diperlukan oleh perangkat lunak untuk berjalan seperti tabel karakter dan instruksi. Kemudian ada jenis-jenis memori lain selain dua jenis yang utama tadi, RAM dan ROM, yaitu yang pertama memory cache atau cache memory, jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Memory cache dapat meningkatkan kinerja komputer dengan menyimpan data yang dibutuhkan dalam jarak yang lebih dekat dengan CPU. Yang kedua yaitu virtual memory. Jenis memori yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan data ketika memori fisik telah habis digunakan. Memori virtual dapat memperbesar kapasitas komputer yang tersedia pada komputer. Kemudian yang ketiga yaitu flash memory. Jenis memori yang digunakan pada kartu memori, USB drive dan SSD atau solid state drive. Flash memory memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara permanen dan diakses dengan cepat. Kemudian EEPROM, jenis memori yang dapat dihapus dan ditulis ulang oleh pengguna. Memori EEPROM dapat digunakan untuk menyimpan data pada perangkat elektronik seperti telepon genggam, modem, dan komputer. Kemudian DPR memory. DPR memory adalah jenis RAM yang lebih cepat dan efisien daripada RAM tradisional. Dan yang terakhir ada SDRAM, adalah jenis RAM yang dikaitkan dengan siklus clock CPU. Kemudian klasifikasi memori. Klasifikasi memori di sini dibedakan menjadi dua, yaitu memori nyata dan memori maya. Memori nyata pada komputer adalah memori fisik atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan. Ini juga termasuk RAM dan memori penyimpanan permanen seperti hard disk drive dan solid state drive. Kemudian yang kedua adalah memori maya. Memori maya pada komputer adalah memori virtual yang diciptakan oleh sistem operasi komputer. Ini digunakan untuk menyediakan ruang penyimpanan tambahan bagi program atau data yang tidak dapat muat di dalam memori fisik pada saat yang sama. Memori maya dibuat dengan cara mengalokasikan sebagian ruang pada hard disk yang sebagai tempat penyimpanan data yang sementara. Kemudian klasifikasi memori berdasarkan swapping. Dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan swapping dan berdasarkan alokasi. Berdasarkan swapping, Memory swapping adalah teknik pengelolaan memori di mana sistem operasi menggunakan ruang yang tersedia di hard disk untuk menyimpan data dan program yang tidak aktif atau tidak digunakan secara aktif di memori utama. Data dan program tersebut dipindahkan ke file swap di hard disk dan kemudian dipanggil kembali ke memori utama ketika diperlukan. Teknik ini membantu membebaskan ruang di RAM untuk data dan program yang sedang aktif atau digunakan secara aktif. Kemudian yang kedua yaitu non-swapping. Memori non-swapping adalah teknik pengelolaan memori di mana sistem operasi tidak menggunakan swapping untuk memindahkan data atau program dari memori utama ke hard disk. Dalam teknik ini, setiap program atau data harus sepenuhnya dimuat ke memori utama sebelum dapat dieksekusi. Jika tidak ada cukup ruang di memori utama, maka program atau data tersebut tidak dapat dijalankan. Teknik ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk memindahkan data atau program dari memori utama ke hard disk, tetapi dapat membatasi ketersediaan memori untuk program atau data yang digunakan secara aktif. Kemudian
Berdasarkan alokasi, memori kontinu adalah memori yang dialokasikan secara berurutan dan tidak terpisah-pisah. Maka hal ini dapat merujuk pada alokasi memori pada array atau string. Ketika sebuah array atau string dialokasikan, maka seluruh elemen atau karakter akan tersusun secara berurutan dalam memori. Contohnya, jika sebuah array dengan tipe data integer berukuran 4 byte dan memiliki 10 elemen dialokasikan, maka seluruh elemen akan disusun secara berurutan dalam memori sepanjang 40 byte. Yang kedua yaitu memori non-continue. Memori yang dialokasikan secara terpisah-pisah, maka hal ini dapat merujuk pada alokasi memori pada tipe data kompleks seperti struktur atau objek pada bahasa pemrograman berorientasi project. Ketika sebuah struktur atau objek dialokasikan, setiap anggota data akan dialokasikan secara terpisah-pisah di lokasi memori yang berbeda. Hal ini terjadi karena struktur atau objek dapat terdiri dari anggota data dengan tipe data yang berbeda-beda dan ukuran yang bervariasi. Sebagai contoh, jika sebuah objek dengan dua anggota data yaitu integer dan float dialokasikan, maka integer dan float tersebut akan dialokasikan di lokasi memori yang berbeda. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.